Ya, buku kronik Undang-Undang Desa ini mungkin bisa saya katakan sebagai semacam testimoni saya, ya, atau kesaksian saya, dan juga sekaligus catatan saya dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, gitu. Jadi mungkin ini yang jarang orang ketahui, bahwa Undang-Undang Desa yang kita peroleh pada tahun 2014 itu sebenarnya dari segi pergulatan saya pribadi itu merintangi waktu 25 tahun. Nah, jadi cukup panjang, ya. Buku ketiga ini, Undang-Undang Desa ini, mungkin bisa saya sebut sebagai buku ketiga dari trilogi Kitab Desa. Karya saya pertama tentang desa ini berjudul Abis Tandeh. Buku pertama ini terbit tahun 2020, jadi sekitar 20 tahun yang lalu. 2000, ya, bukan 2020, 2000, sekitar 22 tahun yang lalu. Buku ini lebih menceritakan bagaimana pengaruh berbagai kebijakan baik oleh negara, terutama sekali adalah pemberlakuan Undang-Undang 579 terhadap apa yang kita sebut saat ini sebagai desa. Mohon dicatat, segera dicatat, ketika saya menyebut desa, itu bukan hanya desa dalam pengertian pemerintahan desa atau desa hari ini, tapi juga desa dalam sebutan-sebutan yang lain, apakah itu nagari di Minangkabau, Kraman di Bali, Golo di Flores, Keret atau kampung di Papua, dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, buku pertama itu lebih mengupas bagaimana sebenarnya dampak dari Undang-Undang 579 itu terhadap desa, yang implikasinya tidak hanya soal governance, bukan soal pemerintahan saja, tetapi itu implikasinya kepada pelucutan hak-hak desa dalam pengertian sebagai persekutuan masyarakat hukum adat terhadap tanahnya, terhadap tradisinya, dan lain sebagainya. Nah, buku kedua berjudul Merebut Desa dari trilogi ini, ya. Nah, ini terbit 5 tahun setelah buku pertama tahun 2005. Nah, itu lebih bercerita membahas bagaimana pembaruan hukum tentang desa pasca reformasi dan eksperimentasi yang dilakukan oleh berbagai kalangan terhadap peluang-peluang pembaruan desa itu. Yang dari pengalaman saya sendiri, yang pada saat itu bermuara kepada kebijakan Undang-Undang 22 tahun 99 dan kemudian dilanjutkan menjadi Undang-Undang 32 2004, begitu, ya. Itu belum lagi sebagaimana yang dibayangkan dalam konteks konstitusi sebenarnya, menurut tafsiran saya. Nah, dari 2005 sampai ke 2013 yang menghasilkan Undang-Undang Desa, nah itu dirangkum di dalam buku ketiga ini. Jadi ini sebuah perjalanan batin juga, Mas Koco, ya, pemikiran batin, perasaan dan lain sebagainya, pergulatan terhadap apa yang sebut desa. Nah, dalam konteks pembahasan itu, satu hal mungkin yang ingin saya garis bawahi, apa yang terjadi di desa hari ini. Lagi-lagi desa harus dibaca tidak saja desa sebagaimana yang dirumuskan oleh undang-undang sekarang, tetapi juga persekutuan-persekutuan yang lain yang diatur di dalam tradisi yang kemudian dikukuhkan di dalam Undang-Undang Desa 2014
nomor 6 2014 itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah persoalan desa sekarang ini, ekspresi dari apa yang saya sebut sebagai ketegangan yang abadi ya antara negara dan komunitas. Ya, jadi ketika saya bicara desa, sebenarnya dari perspektif sosiologis, antropologis, saya punya latar belakang pendidikan seperti itu. Sebenarnya itu adalah komunitas. Nah, ini yang menjadi persoalan sepanjang 2 abad terakhir setidaknya, ya. Dimulai sejak zaman pemerintahan Belanda, di mana kemudian desa untuk pertama kali diintegrasikan ke dalam sistem pemerintah negara pada saat itu kolonial, pada tahun 1811 pada masa penjajahan Inggris, kemudian berlanjut. Tapi sebelahnya kalau kita mundur lagi ke belakang, itu juga terjadi ya, ketegangan antara negara dengan komunitas. Negaranya mungkin pada saat itu adalah Mataram ya, atau Sriwijaya atau Singosari ya. Jadi kerajaan-kerajaan itu bagi saya sebenarnya itu juga bisa dilihat sebagai state ya. Jadi kerajaan Nusantara, pemerintah kolonial, kemudian nasional. Sekarang kita ada Republik Indonesia, itu adalah state, dan kemudian ada komunitas dalam bentuk desa-desa itu. Nah, ini yang terjadi sebenarnya sepanjang sejarah itu. Yang bergeser semula mungkin pada masa-masa sebelum kolonial, pada masa-masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Nusantara, interaksi antara negara dengan komunitas itu mungkin bersifat interaksi yang biasa begitu ya. Tapi makin ke sini, terutama puncaknya sebenarnya adalah pada masa Orde Baru, interaksi itu tidak lagi sekedar interaksi tapi berupa intervensi. Nah, ketegangan itu tentang apa? Sebenarnya ketegangan itu dalam rangka memperebutkan 3 hal. Pertama, pada masa-masa sebelum kolonial, yang direbutkan itu orang sebenarnya. Bagaimana kerajaan-kerajaan itu bisa menguasai orang sehingga pertanian bisa jalan, sehingga kalau pertanian bisa jalan, maka kehidupan di keraton bisa jalan gitu ya. Pada saat itu mungkin isu tentang wilayah belum terlalu menonjol. Oleh sebab itu pada masa itu juga kerajaan-kerajaan itu dengan mudah berpindah gitu ya. Ada banjir pindah, yang penting orangnya dikuasai supaya tentara tersedia, tenaga kerja tersedia. Nah, tapi makin lama dalam perjalanan itu tidak lagi hanya sekedar orang yang direbutkan, tetapi adalah sumber daya. Nah, sini mulai bagaimana ada penguasaan terhadap teritorial, ini wilayah saya dan lain sebagainya. Makin ke sini makin bertambah lagi perebutannya, dalam hal ini adalah modal. Nah, jadi sebenarnya situasi di desa itu sebenarnya adalah bagaimana dinamika perebutan, pengaruh antara negara dan komunitas terhadap 3 hal ini. Nah, terhadap 3 hal ini sebenarnya konstitusi kita kemudian sudah memberikan perlindungan macam-macam melalui pasal 18B dulu dan sekarang 18 sebelum amandemen, sekarang 18B ayat 2, itu menjamin kemudian apa yang kita saat ini kita sebut sebagai otonomi desa. Ya, jadi otonomi desa itu adalah titik tengah perebutan antara pengaruh antara negara dan komunitas ini dalam konteks 3 hal itu tadi. Nah, tapi kita tahu seperti yang saya bahas dalam buku itu tidak berjalan. Nah, Undang-Undang Desa nomor 6 2014 sebenarnya adalah titik temu berikutnya yang kita miliki hari ini, bagaimana mendamaikan perebutan dinamika pengaruh antara negara terhadap dan komunitas menghadapi 3 hal utama tadi, orang, sumber daya alam, dan kemudian modal.